STY sebagai pelatih kepala yang ditunjuk oleh PSSI bukan saja di tim senior tapi di U23 sekaligus mempersiapkan tim dari U22 ke U23 ini karena bertarung nantinya di SEA Games Thailand 2025 itu bulan Desember. Nah, kita akan menghadapi Piala AFF dan STY sudah diberikan kebebasan. Terserah lu mau pilih tim yang mana, mau U22 ya masuk ke U23 itu karena dipersiapkan untuk SEA Games atau campuran kombinasi yang ada dengan tim senior, ya terserah STY. Tapi STY sudah mengambil keputusan ya sejak kemarin itu dia menetapkan akan membawa tim muda. Tim U23 ini yang dipersiapkan ke SEA Games Thailand karena SEA Games di Thailand itu berlangsung pada 9 sampai 20 Desember 2025 di 3 kota. Di Bangkok, di Songla, dan di Chonburi. Itu 3 kota yang akan menjadi tempat penyelenggara untuk pesta olahraga Asia Tenggara. Piala AFF tidak pernah kita meraih itu sejak 1996. Ya mungkin ada 6 kali kita bisa ke final tapi kita tidak pernah juara. Dan ini menjadi tugas bagi STY untuk membawa tim muda kita meraih prestasi tertinggi. Tapi kan masih tanda tanya, apakah bisa tim muda yang akan dibawa STY ini untuk bisa bersaing? STY menargetkan bahwa timnya bisa melaju ke final. Tentunya kalau sudah melaju ke final ya berharap juara untuk pertama kali tentunya di tangan STY. Itu harapan dari Coach Shin. Tapi kan tidak mudah. Apalagi ini tidak menyertakan pemain-pemain senior dan memang mereka harus istirahat ya dan sudah ada tim muda ini sehingga wajar pantas kalau banyak yang meragukan ini. Thailand ya tentunya mempersiapkan diri sebaik mungkin. Vietnam dengan tim utama semua, full tim. Filipina, Malaysia, Singapura, semua ini adalah tim utama. Kita menampilkan dengan tim muda kita untuk SEA Games. Ini suatu keberanian yang luar biasa, tapi ya kita tetap dukung, menghormati keputusan dari STY, apalagi dia berharap bahwa dia ingin membawa tim ini, ya bercita-cita untuk melaju ke babak final. Ini perlu perjuangan. Luar biasa kalau kita bisa ke final, gak usah juara, ke final aja dengan tim materi seperti ini. Itu top banget ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, ya, Vietnam, Thailand, semua adalah tim terbaik yang akan mereka tampilkan. Ya, Vietnam adalah tim yang mereka akan turunkan seperti yang melawan kita di putaran kedua. Ya, tidak main-main. Kita akan menang 1-0 di Jakarta dan menang 3-0 ketika di Stadion Maidin di Hanoi. Nah, timnya itu yang akan bermain. Jadi itu saya bilang ini berat perjuangan. Thailand tentunya berambisi. Semua tim-tim utama Malaysia untuk bisa menjadi juara di Piala AFF ini atau Asian Cup lah. Jadi mulai berlangsung Piala AFF ini yaitu tanggal 8 Desember sampai 5 Januari. Jadi memang panjang. Kita berada di grup B. Ya, di sana ada Laos, termasuk Vietnam, musuh bebuyutan kita, ada Myanmar dan Filipina. Saya pikir grup ini grup yang oke lah untuk kita berharap bisa lolos 2 terbaik untuk bisa maju ke semifinal ya. Karena di grup A itu kan kuat-kuat semua kalau bisa dilihat. Thailand, Malaysia, Singapura, ya Kamboja, kecuali memang ada Timur Leste yang di playoff mengalahkan Brunei Darussalam. Mereka tidak bisa mencetak gol dalam 3 pertandingan melawan kita. Itu yang menjadi penasaran buat Vietnam. Sehingga ketika dalam undian AFF atau Asian Cup ini berada dalam satu grup dengan kita, mereka menantikan itu. Mereka ingin membalas, apalagi sekarang bermain di depan mereka. Tapi yang mereka hadapi adalah bukan tim utama kita. Ya, pelatihnya oke STY, tapi STY membawa anak-anak muda. Ya, bisa saja yang saya bilang katakan Ramadan Sananta dan kawan-kawan yang dihadapi. Jadi ya, Vietnam juga pasti akan mengerti bahwa mereka ingin mengalahkan tim utama yang mengalahkan mereka, tapi kita datang dengan tim muda untuk dipersiapkan ke SEA Games. Kalaupun mereka menang ya udahlah. Ya, karena ini banyak yang bilang sudah nggak usah diincar lagi di Piala Ciki dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita perlu untuk membuktikan diri. STY juga perlu untuk menjadi pelatih pertama yang mampu menjadi juara di Piala AFF setelah tidak pernah kita bisa mendapatkan itu. Namun sekali lagi dengan tim muda ini memang masih tanda tanya. Kalau dia menggabungkan dengan pemain-pemain yang ada di Liga 1 yang bagus senior-senior yang dia bawa semua, misalnya dia bisa membawa Dawitan, Egi dari Kambuaya itu bisa ikut di dalam. Nah ini bagus tambah dengan Asnawi yang ada di Port, ada Sadil misalnya, ada Pratama Arhan, dia taruhlah Jordi itu ikut di dalam ya, karena kan libur semua nih kompetisi di Liga Super Malaysia, di Thailand, di Korea itu dia taruh, dia campur semua. Ini akan bagus. Tapi mungkin STY punya pandangan tersendiri sebagai pelatih, dia ingin dengan pemain-pemain muda yang ada, sehingga ini juga untuk bisa
menjadi ajang pengalaman mereka untuk tampil di SEA Games. Jadi ya kita serahkan semua ke STY ya karena dia tentunya berpikir lain, ya punya pandangan sendiri. Ya kita berharap saja mendoakan yang terbaik buat STY dan pasukannya timnas U23 ini. Jadi ya tetap semua terbuka harapan, walaupun saya bilang memang agak berat, perlu perjuangan, tapi sepak bola bisa terjadi ya di lapangan apapun itu. Jadi semoga anak-anak ini bisa terpacu motivasi mereka dan membuktikan bahkan mereka bisa ketika diberikan kepercayaan untuk tampil di Piala AFF, mereka membuktikan itu untuk membuat kejutan-kejutan dengan bisa mengalahkan misalnya tim-tim yang saya bilang tadi, dengan Vietnam di grup B kita. Karena kita akan memulai dengan Myanmar tentunya. Sebelum kita akan ke kandang, ya akan Laos. Saya pikir kita bisa mengatasi kalau Myanmar dan Laos. Tinggal mungkin Vietnam dan Filipina ini, karena Filipina akan tampil dengan tim yang kuat juga, tim senior yang kita menang ketika di putaran kedua bermain di Jakarta dan draw di kandang mereka. Jadi kalau mereka turun dengan tim terkuat mereka, ya ini bahaya juga, karena Vietnam banyak pemain-pemain naturalisasi juga yang ada sana, pemain diaspora mereka. Tapi tetap kita harus bisa memberikan semangat terus terhadap timnas U23 di bawah Coach Shin. Dengan saya Bung Ropan untuk berbicara di sini. Ciao.